kita doakan agar Bapa menyambutnya. Salibnya di dunia dengan rela disanggah, penuh kesabaran. Kini saatnya tiba, pahala diterima dari Bapa Penciptanya. Paulus yang kedua kepada Timotius. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah telah tidak terbelenggu. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah. Mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak mendapat menyangkal dirinya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan, padamu ku berserah dan mengharap kerahiman-Mu. Tuhan, padamu ku berserah dan mengharap kerahiman-Mu. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Tuhan, padamu ku berserah dan mengharap kerahiman-Mu. Jika Engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, maka orang-orang takwa kepadamu. Tuhan, padamu ku berserah dan mengharap kerahiman-Mu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah yang memberi hidup dan membangkitkan orang mati.
Orang yang percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah mati. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam tradisi iman Katolik, perayaan Ekaristi adalah puncak dan sumber hidup beriman Kristiani, atau sumber dan puncak hidup beriman kita. Gereja ada karena adanya Ekaristi. Imam, pastor ada karena ada Ekaristi. Dan gereja hidup sampai sekarang ini itu karena ada perayaan Ekaristi. Secara khusus, hierarki gereja Katolik sampai sekarang ini sejak dari zaman para rasul, Petrus bersama dengan rasul yang lain, masih ada sampai sekarang ini, itu karena perayaan Ekaristi. Dan di dalam perayaan Ekaristi lah, Ekaristi itu sebenarnya bukan bahasa Indonesia. Ekaristi itu dari bahasa Yunani, oikaristin, lalu kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata Ekaristi. Artinya perayaan syukur. Syukur karena apa? Karena dalam bacaan pertama tadi, dalam bacaan Injil, syukur karena Tuhan memberi keselamatan kepada kita yang dulu putus karena dosa. Boleh baca dalam kitab Kejadian ya, mulai dari pasal 3. Jatuh dalam dosa, kita terputus dengan Tuhan Allah, tetapi karena inisiatif dari Allah melalui Yesus Kristus masuk ke dalam dunia dan menjadi jembatan bagi kita untuk bisa sampai kepada Tuhan. Kita manusia tidak bisa sampai kepada Tuhan tanpa perantaraan dari Tuhan sendiri. Mengapa? Kita berdosa. Allah itu sempurna. Allah tidak mempunyai, kalau dalam bahasa manusiawi, tidak punya kesalahan sedikit pun, karena Dia itu maha sempurna. Nah, kita ini tidak sempurna, banyak kelemahan, banyak dosa kita. Tadi dalam doa tobat kan dosa itu melalui pikiran, perkataan, perbuatan, dan kelalaian. Itu berarti kita semua di sini pasti berdosa. Pasti berdosa. Nah, kalau kita berdosa, kita tidak bisa sampai kepada Tuhan Allah. Kita tidak bisa kembali ke fitrah kita sebagai manusia yang dulu diciptakan oleh Tuhan, secitra segambar sama dengan Tuhan, dimasukkan ke dalam Taman Eden. Iya, kita tidak tahu apa itu dosa, tetapi kemudian kita manusia berdosa, lalu kemudian tahu apa itu dosa, tahu artinya penderitaan dan harus menderita dalam hidup ini dan mati. Lalu kemudian Tuhan dalam Injil Yohanes melalui Yesus Kristus masuk ke dalam dunia untuk menjembatani kita bisa sampai kembali kepada Tuhan Allah. Karena kita tidak bisa sampai kepada Tuhan dari diri kita sendiri, karena kita berdosa. Dan dosa itu yang memutuskan relasi kita dengan Tuhan Allah. Tetapi Kristus yang kemudian menjembatani lagi lewat salib, misteri salib,
sengsara, wafat, dan kebangkitannya, sehingga kita bisa punya keyakinan, punya jaminan bahwa kita selamat lewat sakramen baptis dan sakramen-sakramen yang lain. Nah, karena itu di dalam gereja, perayaan Ekaristi, perayaan syukur, biasa juga kita sebut dengan misa. Misa juga itu bukan bahasa Indonesia sebenarnya. Misa itu dari kata Latin, misa. Kalau dalam penutup dalam Ekaristi, dalam bahasa aslinya, bahasa Latin itu, ite misa est, pergilah kalian diutus. Misa berarti penutusan. Perayaan syukur, kita menerima rahmat keselamatan dari Tuhan, dan kita diutus juga untuk mewartakan karya keselamatan itu. Kalau dalam orang-orang Kristiani disebut dengan kehidupan yang penuh kasih. Anda diolok, Anda tetap berbuat kasih. Anda diejek, dicela, Anda tetap berbuat kasih. Sebagaimana Kristus dijatuhi hukuman, dinyatakan sebagai penjahat, walaupun dia tidak mempunyai salah sedikit pun, tetap dia menerima itu sebagai jalan untuk memberikan keselamatan kepada kita. Tuhan Allah yang Maha Rahim, Maha Kuasa dan Kekal, kepadamu kami serahkan saudara kami Silvester Danang ini. Ia mengakui Engkau dan menerima Engkau melalui sakramen baptis, juga dalam sakramen Ekaristi, dan juga melalui sakramen pengurapan orang sakit. Tetapi Engkau tahu juga semasa hidupnya, ia sebagai manusia biasa, manusia lemah, juga rentan dengan kesalahan. Dan kami yakin dan percaya Engkau begitu maha baik, maha penuh belas kasih, dan terutama penuh kerahiman. Dan dalam iman akan Engkau, kami mohon bersama dengan seluruh gerejamu, kami yang masih berziarah dan mereka yang telah bahagia di surga, memohon belas kasih kemurahan-Mu, kerahiman-Mu. Kiranya Engkau membersihkan saudara kami ini dari segala noda dosanya, dan memberikan istirahat yang layak baginya, istirahat kekal abadi bersama dengan para kudus-Mu di surga. Perkenankan ia menjadi pendoa yang setia bagi kami yang masih berziarah di muka bumi ini, secara khusus bagi kedua orang tua dan saudara-saudaranya serta seluruh rukun keluarganya. Kiranya Tuhan senantiasa meneguhkan mereka, memberikan rahmat kebesaran hati, dan juga ungkapan iman tanda terima kasih mereka atas kehadiran Danang di tengah-tengah keluarga sebagai kehadiran-Mu, sekaligus melanjutkan apa yang baik yang telah ia tinggalkan di dunia ini. Marilah kita mohon. Pujian kepadamu Tuhan, Kau jadi santapan yang ilahi. Di kala tumpuan harapan, sumber keselamatan yang abadi. Tinggallah bersamamu
kasang penghibur bagi orang yang sedih. Limpahlah hati umatmu dan teguhkan imannya, ya Yesus.